Waktu ngobrol kita kali ini sebenarnya ada hubungannya dengan video yang minggu kemarin gue upload. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton video yang kemarin gue upload, boleh banget nonton video yang kemarin gue upload itu dulu, baru nonton video yang ini. Tapi kalau misalkan mau langsung nonton video yang ini, nggak apa-apa juga kok, bisa tetap nyambung. Oke? Nah kali ini gue bakal ngebuat lu enjoy sama proses lu menuju cita-cita yang lu pengen banget ini. Walaupun lu tahu perjalanannya bakalan panjang dan bakalan gak mulus, tapi percaya sama gue, kalau misalkan ini bakalan jadi cerita buat lu dan lu bisa ceritain ini ke teman-teman lu dengan bangga dan bikin diri lu sendiri bangga. Percaya deh sama gue. Sebelumnya makasih banget dan selamat buat kalian yang udah mutusin untuk ngejar cita-cita kalian dari sekarang, udah ngalokasiin waktu untuk ngusahain kalian ke sana dan udah naruh cita-cita kalian di prioritas utama kalian. Itu nice banget. Oke, setelah kita udah punya cita-cita dan udah mutusin untuk ngusahain cita-cita kita dari sekarang, kita udah dari jalan yang tepat banget. Tapi banyak orang nggak sadar dan lupa kalau misalkan jalannya kita itu menuju cita-cita kita itu bakalan panjang dan nggak mulus. Banyak orang ngeluh sama prosesnya, bukan malah enjoy sama prosesnya itu. Banyak orang yang ngeluh, mana nih rewardnya? Gue udah kerja keras tapi mana nih hasilnya? Nih buahnya mana sih? Katanya kalau kita latihan kardio dan workout secara rutin, secara terprogram, bakalan bagus badan kita. Mana nih? Bro, sabar bro, please lah. Kita sekarang hidup di zaman modern, di mana semuanya bisa serba instan dan serba cepat. Kita bisa ngirim barang dalam beberapa hari, barangnya bisa sampai. Dan juga bahkan besoknya bisa sampai, dengan cara lu bayar lebih. Kita juga bisa ngirim pesan ke teman kita yang ada di ujung negara kita, atau di lain negara, dalam beberapa detik dengan aplikasi Messenger. Kita juga bisa nonton berlangganan kapan aja, di mana aja, semau kita, atau kita sering sebut dengan istilah on demand. Nah, yang gue sebutin tadi, bisalah dibilang instan atau cepet. Tapi kita harus sadar bahwa nggak semuanya bisa seinstan itu. Salah satunya adalah perjalanan menuju mimpi lu. Oke, sembari lu ngejar cita-cita lu dan ngusahain cita-cita lu itu, gue mau ngasih 5 hal yang lu harus tahu, karena ini bakalan jadi bekal yang penting banget, biar lu nggak nyerah di tengah jalan, biar lu enjoy sama prosesnya, dan akhirnya lu sampai ke tujuan lu itu. Hal pertama yang lu harus tahu adalah adanya Dunning-Kruger Effect. Dunning-Kruger Effect adalah suatu bias kognitif ketika seseorang yang tidak memiliki kemampuan mengalami yang namanya superioritas ilusif, yang artinya dia merasa bahwa kemampuannya di atas rata-rata orang banyak karena ketidakmampuan dia untuk mengetahui segala kekurangan yang dia punya. Nah, mungkin banyak yang bingung sama istilah tadi yang mungkin definisinya terlalu panjang. Kalau gue singkatin atau yang lebih umum gitu ya bahasanya, Dunning-Kruger Effect ini biasanya kita lihat kepada orang yang sebenarnya baru usahanya dikit, prosesnya juga belum lama, tapi udah so tau atau sotoy banget. Berasa udah paling jago, padahal masih banyak yang lebih jago dari dia dan masih banyak yang berproses jauh lebih lama dari dia. Tapi dia udah sok tahu duluan, akhirnya sombong. Nah, pada kurva ini, dengan usaha kita yang masih sedikit dan lama berproses kita yang masih sebentar, kita tiba-tiba memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kita merasa udah tahu segalanya, dan udah nggak ada lagi yang dipelajarin. Kita udah ngerasa jago dibandingkan orang lain, yang padahal banyak orang lain yang jauh lebih jago dan lebih lama berprosesnya daripada kita. Nah, setelah itu tingkat kesoktahuan kita menurun karena kita sadar bahwa masih banyak yang perlu kita pelajarin. Kita hampir menyerah, tapi kita tetap terus berusaha, yang sampai akhirnya ini semua masuk akal. Ilmu kita bertambah dan kita sadar bahwa ini complicated, tapi kita bisa gitu. Kita tetap bisa ngelakuin ini walaupun ini rumit. Yang akhirnya kita sampai ke tujuan dan menyadari, dan akhirnya kita memiliki kompetensi yang sebenarnya. Hal kedua yang harus tahu adalah akan adanya kurva The Dip. Kurva ini diadopsi dari bukunya Seth Godin, yaitu The Dip. Seth Godin melalui kurvanya ini mengajarkan kita bahwa perjalanan kita untuk mengejar sesuatu yang layak untuk diperjuangkan itu tidak akan mudah dan perjalanannya akan sangat panjang. Kalau kita sedang ada di lengkungan bawah The Dip, kenyataan atau realita akan menampar kita dengan masalah yang sebelumnya kita prediksi atau bahkan dengan masalah yang sebelumnya kita belum prediksi. Kalau kita ada di The Dip ini, pilihannya cuma ada 2. Pilihan pertama, lu percaya bahwa setelah The Dip ini bakalan ada perkembangan besar dalam diri lu dan lu terus kuat memperjuangkan apa yang lu perjuangin dari awal. Atau lu juga bisa ambil pilihan kedua, yaitu menyerah atau quit. Nyerah dan kalah sama masalah yang lu hadepin di fase The Dip ini. Dan lu berhenti buat memperjuangkan apa yang lu perjuangin dari awal. The Dip ini bakalan jadi perubahan besar buat lu dalam berproses dan belajar. Semua pilihan ada di tangan lu buat maju atau mundur.
Hal ketiga yang lo harus tahu adalah adanya the plateau of latent potential atau dataran potensi laten. Setelah kita ngelakuin sesuatu atau ngusahain sesuatu, kita berekspektasi bahwa kita akan sampai di tujuan dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini banyak terjadi miss dalam memprediksi atau berekspektasi dalam kurun waktu itu. Yang bahaya adalah kalau waktu yang kita ekspektasikan ini tidak sesuai dengan realita, yang mana itu bisa gue bilang 80% bakalan terjadi. Kenapa gue bilang bahaya? Karena ujungnya pasti berakhir dengan kekecewaan. Gue bakal kenalin ke lu kurva yang gue adopsi dari bukunya James Clear yang judulnya Atomic Habits. Kurva ini namanya adalah The Plateau of Latent Potential atau dataran potensial laten. Di dalam otak kita sebenarnya udah tertanam kalau kita ngelakuin sesuatu yang positif, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang positif juga, sesuai dengan kurva linear dari kurva The Plateau of Latent Potential ini. Tapi sayangnya nyatanya nggak gitu. Karena yang sebenarnya kita dapat di sini digambarin dengan kurva melengkung. Nah, gap antara kurva melengkung dan kurva linear itu yang disebut oleh James Clear sebagai lembah kekecewaan. Nah, gap ini merupakan ketidaksesuaian antara apa yang kita pikirkan terjadi dan yang sebenarnya terjadi. Tapi tenang aja, karena kalau kita lihat kurva ini lebih jauh lagi ke arah kepala panahnya, kita bakalan dapat suatu hasil yang sebegitu besarnya yang kita sebelumnya nggak pernah duga. Lanjut ke hal keempat yang kalian harus tahu, yaitu akan adanya the habit line. Tanpa kita sadarin, kebiasaan yang selalu kita lakuin secara berulang-ulang atau usaha kita yang kita lakuin secara berulang-ulang bakalan terotomatisasi dalam diri kita. Nah, kita sekarang adopsi kurva lagi dari buku yang sama, dari Atomic Habits-nya James Clear, yang menurut gue bagus banget dan perlu banget buat kalian tahu. Kurva yang sekarang kita adopsi namanya adalah The Habit Line. Di sini dijelasin banget gimana suatu kegiatan akhirnya bisa menjadi kebiasaan bagi diri kita yang akhirnya terotomatisasi dalam diri kita. Sebenarnya ini adalah masalah seberapa komit kita untuk ngejar cita-cita kita dan seberapa sering repetisi kita ngusahain cita-cita kita itu. Oke? Setelah kita udah ngelewatin The Habit Line ini, semuanya akan terasa mudah karena semuanya udah terotomatisasi dalam diri kita. Hal kelima atau hal terakhir yang lo harus tahu adalah lo harus berfokus pada sistem, bukan pada sasaran. Pemenang dan pecundang memiliki sasaran yang sama. James Clear mengatakan, dan kita pun juga sadar, bahwa setiap atlet menginginkan untuk menang, dan setiap calon karyawan ingin memiliki sebuah pekerjaan. Maksudnya adalah, perbedaan dari seorang pemenang dan pecundang bukanlah dari sasaran yang mereka pasang. Sasaran mereka sama, tapi yang beda adalah sistem atau gimana cara mereka mencapai tujuan mereka itu. Terus maksud kedua dari berfokus pada sistem bukan pada sasaran adalah kita jangan sampai membatasi kebahagiaan kita pada sasaran kita. Banyak orang yang terjebak dalam palsunya kebahagiaan yang akan mereka capai di saat mereka meraih sesuatu. Karena pikiran kita seringkali mengkotakkan kebahagiaan dalam arti yang sempit. Pikiran kita cenderung menyusun skenario keberhasilan kita dari awal sampai akhir yang padahal belum tentu terjadi secara realitanya. Hal ini yang sangat menjauhkan kita dari arti kata kebahagiaan yang sebenarnya. Padahal banyak skenario yang sebenarnya bisa terjadi dan kita tetap bahagia. Nah, sekarang kita udah sampai ke kesimpulan. Kesimpulan pertama dari waktu ngobrol kita kali ini adalah kita jangan terlalu cepat buat ngerasa jago atau ngerasa ahli dalam suatu hal. Masih banyak yang harus dipelajarin dan masih banyak juga yang harus dibenahin dari diri kita. Kesimpulan kedua, perjalanan kita masih panjang. Ada momen di mana kita dapat kemenangan-kemenangan kecil dari usaha kita, dan juga ada momen di mana kita mendapatkan kesulitan yang sebelumnya kita nggak pernah prediksi. Kesimpulan ketiga, ingat sama kurva The Plateau of Latent Potential. Jangan terlalu terpaku sama waktu yang udah kita pasang di otak kita untuk mencapai suatu target. Enjoy sama prosesnya. Jangan sampai lu terpuruk atau masuk ke dalam lembah kekecewaan yang merupakan gap antara apa yang lu pengen dan realitanya kayak gimana. Kesimpulan keempat, jadiin usaha lu buat ngejar cita-cita lu dan jadiin itu sebuah kebiasaan yang terotomatisasi dalam diri lu. Jadi lu bisa lebih mudah buat berusaha dan jadi lebih mudah juga untuk terus berproduktif. Kesimpulan kelima, pasang fokus yang benar. Fokus sama sistemnya, bukan sama sasarannya. Make sure lu bahagia sama sistemnya, sama usahanya, sama perjalanannya, bukan sama sasarannya doang. Intinya, kalau lu udah tahu cita-cita yang lu pengen ini bermanfaat dan berbenefit banget buat lu dan buat orang-orang lain, terus jalanin aja. Enjoy sama prosesnya, enjoy sama sistemnya, percayalah lu bakal nyampe ke cita-cita lu ini. Oke? Gue rasa gue memang perlu ngasih tahu semua ini karena gue yakin banyak yang relate sama gue. Gue juga ngerasain kok. Semoga lu suka sama video ini. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat dan lu ngeliat temen lu ada yang kayaknya gampang banget nyerah di jalan, padahal lu percaya dia bisa ngeraih cita-cita dia, boleh banget langsung di-share aja. Kalau lo emang suka sama konten self-development dan materi yang kayak gue bawain tadi, boleh banget langsung di-subscribe channel gue, karena gue mulai dari sekarang dan yang akan datang akan ngebuat konten yang kayak gini. Ayo buat komunitas yang positif.
Kalau lo mau dapat notif atau pemberitahuan akan adanya video baru di channel kita ini, boleh dinyalain loncengnya. Oke, sampai sini aja. Lu belajar, gue belajar. See you on the next video. Bye.